Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester 1. Untuk memulai, jangan lupa kamu absensi. Kemudian, mari kita bersama-sama berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa menyerap ilmu yang banyak, sehingga ke depan kita bisa lebih baik, lebih bertanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Apa yang ingin kita capai hari ini? Pertama adalah menghargai bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berikutnya, mendeskripsikan tugas dan wewenang MPR, mendeskripsikan tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan benar, mendeskripsikan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian juga mendeskripsikan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, dan menyusun laporan atau telaah tentang lembaga-lembaga negara RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh percaya diri. Nah, kita akan membicarakan tentang lembaga-lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Ya. Nah, lembaga negara itu ada 4 macam. Lembaga negara itu ada 4 macam. Pertama adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga negara itu ada di Undang-Undang Dasar. Siapa itu? Ada Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, dan KY. Kemudian yang kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Misalnya KPU, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, KPK, Ombudsman, Kejaksaan Agung, Komnas HAM. Kemudian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Nah, yang akan kita bicarakan lembaga negara adalah yang nomor 1, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ya, baik, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Itu, seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Apa tugas dan wewenang MPR? Tugas dan wewenang MPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Atau letterlessnya melantik Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden. Nah, kemudian yang ketiga, memberhentikan Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, 3 saja itu ya, tugas dan wewenang MPR yang harus kamu hafal, kamu pahami. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, berikutnya Presiden. Presiden itu dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali
untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden. Yang ketiga, presiden itu adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Artinya apa? Kita menganut sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, apa kekuasaan presiden sebagai kepala negara? Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar kita. Ya. Nanti kita lihat ya, kalau kamu punya naskah Undang-Undang Dasar, coba nanti dicocokkan. Apa kekuasaan presiden sebagai kepala negara? Ini ada beberapa. Pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Ya, tuh, pasal 10 ya. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ya, perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain ya, dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya, itu pasal 12 ya. Kalau tadi pasal 11 ya. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian, itu pasal 11. Kemudian ya, mengangkat duta dan konsul, kemudian menerima duta dan konsul ya, dengan mempertimbangkan DPR ya, dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, itu pasal 13. Menerima dan mengangkat duta dan konsul. Mengangkat berarti duta Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri. Menerima berarti duta dan konsul dari negara lain yang ditempatkan di Indonesia. Ya. Berikutnya, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi gerasi dan rehabilitasi. Nah, nanti dilihat pengertian gerasi itu apa, rehabilitasi itu apa, ya. Kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat DPR. Itu juga pasal 14 ayat 1. Nah, berikutnya memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Itulah kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Nah, bagaimana dengan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan? Apa tugas dan wewenangnya? Pertama, mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Itu pasal 5 ayat 1. Dibikin rancangan undang-undang, disampaikan pada DPR. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah. Ini untuk menjalankan undang-undang, dibikin PP. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Masih ingat kemarin ya, presidensial itu. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Ya, presidensial ya. Ya. Kemudian yang keempat, membuat undang-undang bersama dengan DPR. Nah, yang kelima, ini, mengajukan rancangan undang-undang APBN atau mengajukan RAPBN, ya tentu ke DPR. Nah, itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita lanjutkan tentang presiden. Ini sebetulnya kita membicarakan hal yang harapannya nggak pernah terjadi, ya. Yaitu tata cara pemberhentian presiden. Tata cara pemberhentian presiden. Nah, MPR bisa memberhentikan DPR menurut Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang Dasar memberhentikan presiden itu? Nah, begini, ada 4. Pertama, ya, presiden itu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Nah, atas usul DPR apabila terbukti, ya. Nah,
Pertama, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kan untuk menjadi presiden kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, kalau dalam masa jabatannya itu presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka dia bisa diberhentikan. Ya, ini terbukti. Nah, usul pemberhentian presiden oleh DPR itu, jadi usul pemberhentian presiden oleh DPR itu diajukan dulu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi DPR menduga bahwa presiden bla gitu ya, maka disampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili dan diputuskan. Diadili dan diputuskan. Wajib MK memutus gitu ya. Memutus perkara yang disampaikan oleh DPR. Nah, apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden bersalah, jadi kalau MK memutus presiden bersalah, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Nah, setelah oke, maka kemudian MPR bersidang memutus usul DPR tersebut. Nah, di sini MPR juga masih mempertimbangkan lagi menerima atau tidak apa yang sudah dihasilkan oleh MK. Apabila menerima, maka MPR memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan wewenangnya. Nah, itu tata cara pemberhentian presiden. Oke lah, tata caranya seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak pernah ya, mudah-mudahan kita tidak pernah memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Mudah-mudahan presiden kita senantiasa baik, terus, dan tetap memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sampai akhir masa jabatannya. Ya. Kita lanjutkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR jumlah anggotanya adalah 575. Masa jabatannya 5 tahun, dipilih melalui pemilu. Apa fungsi DPR? Nah, DPR punya 3 fungsi. Pertama, fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN bersama dengan pemerintah. Jadi menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Ya, itu 3 fungsi DPR: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Ya. Nah, untuk dapat menjalankan fungsinya lebih efektif, maka DPR memiliki hak-hak tertentu. Pertama adalah hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang dianggap luar biasa, maka DPR bisa mengajukan pertanyaan atau hak interpelasi kepada presiden. Nah, interpelasi ini harus dijawab. Ya. Nah, jawabannya bisa tertulis, bisa lisan. Harusnya lisan. Nah, jika jawaban pemerintah kurang
memuaskan DPR atau jawabannya tidak diterima, ya kayak kamu lah, kalau ulangan ini ada pertanyaan, kalau jawabannya salah, ya, kan jawaban bisa salah bisa benar. Jika DPR tidak menerima jawaban pemerintah, maka DPR mengajukan hak angket, menyelidiki sendiri peristiwa itu, menyelidiki sendiri kejadian itu. Hak angket itu letter loss-nya adalah melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Jawabannya tadi kurang pas, maka DPR mengajukan hak angket, menyelidiki sendiri. Nah, hasil penyelidikan ini disampaikan dalam bentuk hak menyatakan pendapat. Bagaimana pendapat DPR terhadap peristiwa yang ditanyakan itu? Nah, ini disertai dengan rekomendasi. Ini begini loh, ini salah, harusnya begini. Ya, seperti itu. Ini hak-hak ini sifatnya politis. Mudah-mudahan kita tidak pernah ada, ya. Semua DPR bisa menerima jawaban pemerintah. Pemerintah juga bisa senantiasa mempertanggungjawabkan peristiwa-peristiwa yang ada itu kepada DPR kalau DPR bertanya. Nggak sampai ke hak angket, nggak sampai ke hak menyatakan pendapat. Panjang itu nanti urusannya. Ya, itu hak-hak DPR. Ya. Nah, sekarang kita ke DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini dipilih di tiap provinsi dalam pemilihan umum. Jadi pemilihannya bareng dengan anggota DPR. Kalau DPR itu mewakili partai politik, DPD mewakili provinsi. Nah, tiap provinsi jumlah anggota DPD-nya sama. Nah, tapi dengan catatan dari semua provinsi jumlahnya nanti tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Nah, undang-undang kita sekarang mengatur tiap provinsi anggota DPD-nya 4 orang. Nah, kita ada 34 provinsi. Nah, coba kamu hitung berapa itu jumlah anggota DPD kita. 34 kali 4. Ya. Oke, sekarang kita lihat tugas dan wewenang DPD. Kita lihat singkat saja ya. Pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran serta pengembangan daerah. Jadi misalnya mau ada daerah otonom baru, mau bikin undang-undang otonom baru gitu ya, nah, daerah otonom baru gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi misalnya pajak-pajak, ya. Daerah itu berapa daerah, berapa pusat, ya. Kemudian kalau sumber daya alam, berapa jatah daerah, berapa jatah pusat. Nah, itu dimusyawarahkan. Daerah diwakili oleh DPD. Nah, yang kedua adalah membahas rancangan undang-undang. Kalau yang pertama tadi mengajukan rancangan undang-undang, yang kedua membahas rancangan undang-undang. Undang-undang apa? Yang berkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah baru, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, itu otonom, itu Dewan Perwakilan Daerah. Oke, dengan begitu pertemuan hari ini kita sudah membicarakan MPR, Presiden, DPR, dan DPD. Ya, itu saja dulu. Ya. Hari ini kita itu saja.
Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini? Pertama, tugas dan wewenang MPR itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah, itu sajalah dulu diapalin. Kalau mau letter loss-nya mau banyak-banyak lagi di buku paket itu ada ya. Tapi paling tidak 3 itulah. Nanti SMA kamu bisa tambahin ya. Kemudian yang kedua, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Presiden memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. DPR punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Haknya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPD dipilih melalui pemilu sama dengan DPR. Anggota adalah 4 orang tiap provinsi. Ya. Tugas dan wewenangnya mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkait dengan otonomi daerah. Ya, itulah pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kita membahas seperti ini, kita semakin hormat kepada MPR, Presiden, DPR, dan DPD. Kita semakin memahami tugas dan kewajiban mereka, sehingga kita bisa bersikap dengan baik bagaimana seharusnya kita. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.